mereka membicarakan tentang teman-teman anak-anak mereka yang mempunyai kepercayaan yang dinamakan agnosticism. Apa bisa dijelaskan, Per? Jadi agnosticism itu sebetulnya satu kepercayaan yang sudah kuno, sudah lama, ya. Tapi lahir lagi di abad 20-21. Agnosticism itu sudah mulai dari kira-kira itu 500 tahun sebelum Kristus. Jadi ada satu filsuf dari India, ada filsuf dari Yunani, itu mereka sudah munculkan konsep ini. Konsepnya sederhana sebetulnya, dari namanya itu jelas, dari bahasa Yunani itu namanya agnostik. Gnostik itu pengetahuan, knowledge. A itu berarti negasi dari knowledge, jadi tidak ada pengetahuan. Nah, agnosticism sebagai belief itu berarti kita nggak punya pengetahuan tentang Tuhan. Jadi kita nggak bisa membuktikan keberadaan Tuhan. Kita nggak bisa memverifikasi dengan menggunakan panca indera kita bukti-bukti bahwa Tuhan itu eksis. Begitu. Nah, oleh karena itu kepercayaan ini sebetulnya hanya berbicara, kita nggak tahu Tuhan itu ada atau enggak. Tapi yang jelas kita tidak bisa membuktikan keberadaan Tuhan atau ketidakberadaan Tuhan. Jadi kita nggak tahu. Ya, kalau dari sisi orang yang percaya, maka mereka berpikir bahwa Tuhan itu ada di sana. Kemampuan kita ini terbatas untuk mengerti. Maka biarkan aja Tuhan di sana, kita di sini. Kalau ada Tuhan, begitu. Ya, lalu konsep ini sebetulnya itu lahir lagi dari permulaan munculnya science yang akhirnya mendunia ini. Jadi satu orang yang namanya Thomas Henry Huxley, itu dia yang memunculkan kembali istilah agnosticism. Nah, siapa Thomas Henry Huxley? Thomas Henry Huxley itu adalah seorang ateis sebetulnya. Ya, dia itu tidak percaya Tuhan. Dia seorang scientist yang biologis yang sangat hebat, dan dia itu sangat mendukung teori evolusi. Gitu. Nah, Thomas Henry Huxley itu mengatakan bahwa agnosticism itu sebetulnya adalah the heart of science. Jadi kita tidak mungkin mengatakan sesuatu itu eksis atau sesuatu itu terjadinya seperti apa kalau nggak ada bukti, evidence yang bisa diverifikasi. Nah, inilah agnosticism pada zaman sekarang. Ya, karena kita ini sudah sangat diedukasi dengan model science, di mana semuanya harus diverifikasi, semuanya harus dibuktikan dengan panca indera, maka iman itu dianggap sebagai mitos. Iman itu dianggap sebagai suatu permainan anak kecil. Kalau orang sudah dewasa sudah nggak menggunakan iman, orang nggak usah dewasa menggunakan verifikasi, menggunakan evidence-based knowledge. Nah, ini adalah agnosticism pada abad 21. Nah, dikaitkan dengan iman sekarang ini, agnosticism ini lebih challenging daripada ateisme. Kenapa? Karena kalau ateisme langsung ngomong bahwa Tuhan tidak ada. Begitu. Nah, kesulitan ateisme ya mereka sulit membuktikan Tuhan tidak ada. Kalau agnostik sifatnya lebih pasif. Kita nggak tahu kok bagaimana caranya membuktikan, kita nggak punya pengetahuannya. Maka ya biarkan aja. Ada Tuhan, nggak ada Tuhan, kita nggak tahu. Gitu. Jadi akhirnya burden of proof-nya ada kepada mereka mengatakan Tuhan itu ada. Tuhan itu ada, maka orang agnostik akan mengatakan buktikan Tuhan itu ada. Nah, ini tren. Ya, dan cocok sekali dengan bagaimana orang zaman abad 21 berpikir karena sudah diedukasi di dalam model scientific. Nah, sebagai orang tua, kita pasti concern untuk mengetahui iman anak kita ini ada di mana dan apa yang dia sebetulnya percaya. Apakah tanpa kita sadari anak kita ini sudah terpengaruh dan menjadi seorang yang percaya agnosticism? Apakah ada caranya, Fer, ya, atau list pertanyaan-pertanyaan untuk mendeteksi atau mengidentifikasi tentang agnosticism ini? Untuk identifikasi orang agnostik itu adalah mereka yang sangat mengutamakan science, pembuktian secara saintifik. Jadi kalau kita misalnya sederhana ya ngomong-ngomong di keluarga, anak kita tanyain, kamu percaya nggak Tuhan itu ada? Nah, itu adalah pertanyaan yang sangat menohok sekali buat orang agnostik, karena orang agnostik nggak ngomong soal percaya sudahan. Ngomongnya adalah tahu nggak kita itu Allah itu ada. Ya, dan dari mana kita tahu? Begitu. Nah, kalau orang yang betul-betul sudah agnostik, dia akan bilang nggak tahu atau enggak. Nah, dari situ akhirnya menjadi bahan. Orang tua akan tanya lebih lanjut, kenapa kok enggak? Dari jawaban itu nanti akan kelihatan dia itu sebetulnya ateis atau agnostik.
Gitu. Kalau orang yang agnostik dia akan jawab kita nggak bisa tahu keberadaan Allah karena nggak ada pengetahuannya, nggak ada pembuktiannya. Begitu. Nah kalau orang ateis sudah langsung mengatakan Allah nggak ada. Begitu. Nah biasanya kalau ateis itu nanti lain lagi. Ya argumentasinya rada berbeda. Cuma kalau agnostik itu kubu pembicaraannya itu adalah berbicara pada seputar pembuktian, science, gitu. Lalu bagaimana, Fer, untuk orang tua ini bisa membimbing anaknya di dalam, ini kan pendidikan iman ya, seperti ini. Dan mungkin ada hal-hal yang terlewatkan sejak anak ini kecil, yang kemudian tumbuh tanpa disadari kan oleh orang tua, ternyata dia itu mungkin embrace certain beliefs gitu ya, yang orang tua tuh enggak realize. Tapi kan kita kepengen anak-anak kita bisa kembali ke dalam iman yang benar. Nah, ini bergantung kepada usia anak. Kalau anak itu masih di bawah 5 tahun, itu lebih gampang untuk kita mengajari masalah iman. Ya, karena dia akan readily believe begitu. Kalau sudah masuk ke usia 7 tahun ke atas, nah ini tergantung ya bagaimana dia dipengaruhi di sekolah. Karena sekolah itu sudah dari awal sekali asumsinya adalah science. Asumsinya itu sudah adalah dengan menggunakan pembuktian. Nah kalau sudah begini itu lebih cepat lebih baik. Semudah mungkin. Begitu. 7 tahun, 8 tahun itu lebih baik daripada kalau dia nanti sudah umur 11 tahun. Kenapa? Karena umur 11 tahun itu nanti dia sudah abstraksi. Argumentasinya sudah lebih kompleks. Begitu. Nah ini kalau ngomong anak usia di bawah 11 tahun, kita lebih relatable kepada mereka as long as ya relationship antara orang tua dan anaknya baik. Nah, kalau relasinya nggak baik ya dia pasti carinya ke tempat-tempat yang lain, kemana-mana. Nanti pertentangannya banyak. Guru ngomong begini atau Google ngomong begini, nah itu nanti hasilnya bisa bertengkar. Ya, cuman kalau pendidikan iman itu dari awal ya, dari sejak anak itu masih kecil bicarakan, kelihatannya mereka nggak ngerti, tapi sebetulnya mereka ngerti. Ya kita sering meremehkan anak usia di bawah 2 tahun. Kita pikir anak di bawah usia 2 tahun itu nggak mengerti. Mereka ngerti kok. Nanti begitu mereka sudah mulai bisa merangkai kata-kata, keluar semua. Apa yang kita selama ini omongkan nanti akan keluar semua. Dia akan membeo. Ya, nah pengertian itu akan datang mulai usia-usia mereka mengerti merangkai kata-kata. Nah akhirnya bertambah terus pengertian itu. Ya, dia akan mulai bertanya. Biasanya anak usia 3-4 tahun sudah mulai pertanyaannya banyak. 4 tahun itu the mark of questioning age. Jadi dia akan mulai tanya mengapa begini, mengapa begitu. Itu startnya mulai umur 4. Ya, nah orang tua mesti kasih jawaban yang baik, kasih jawaban yang tepat. Begitu. Nah kalau anak usia 11 tahun ke atas, nah ini yang lebih susah. Cuman kalau kita belajar bagaimana kita bisa berargumentasi yang sifatnya persuasi, itu sangat membantu sekali. Ini retorika ya. Contoh sederhana aja, kalau kita berargumentasi, ajak anak itu berpikir bahwa ternyata semua hal yang kita lakukan itu butuh iman. Ya, misalnya anak dikasih tahu, aku adalah papamu, aku adalah mamamu. Kan nggak perlu dibuktikan begitu loh. Anak dari awal sudah langsung percaya, ada belief itu bahwa orang tua ini trustworthy. Dan itu pun tidak di dalam conscious dia, gitu. Tidak di dalam logika dia. Oh karena orang tuaku ini trustworthy maka aku percaya kepada dia. Nggak ada statement itu berjalan di pikiran dia. Dia langsung otomatis. It's instinctive di dalam dirinya dia. Begitu. Nah semua hal juga demikian, termasuk duduk di kursi. Kita kan nggak cek dulu, dikasih berat dulu 150 kilo, kursinya bisa tahan nggak? Kasih berat 60 kilo, kursinya bisa tahan nggak? Barusan kita duduk, kan nggak begitu. Begitu kelihatan ada kursi, sesuatu benda yang bentuknya seperti kursi, kita duduk aja. Ya kan, kita nggak perlu dibuktikan dulu bahwa kursi itu bisa menopang supaya kita nggak jatuh. Nah itu namanya iman. Contohnya sederhananya begitu. Dari kamu menjelaskan itu, kalau dari keluarga kita, Fer ya, aku ini kan merasa lebih rileks sebetulnya, karena kamu itu aku lihat sebagai expert. Kamu belajar dan sekolah teologi, sekolah pendidikan. Jadi kesannya tuh ringan di aku. Tapi aku membayangkan kalau aku ini sendirian harus berhadapan dengan anak-anakku. Kemudian misalnya aku ketemu ternyata anakku ini punya belief agnosticism. Lalu aku ini merasa harus bagaimana ini. Aku enggak punya cukup knowledge untuk bisa berargumentasi dengan anakku ini sendiri. Menghadapi hal begini bagaimana, Fer? Karena pasti banyak orang tua mengalami gitu. Iya, ya mungkin 90% yang ngalamin kayak gitu ya.
Jadi gini, jangan keburu dijawab. Kalau misalnya anak menunjukkan indikasi seperti itu dan siap untuk bertempur, ya, karena biasanya mereka kalau sudah memang masuk dalam agnostisism, sadar atau nggak sadar, mereka sudah punya asumsi dasarnya. Nah, kalau sains itu kan kuat sekali, ya, kita semua dididik dalam wilayah sains, ya, dan anak-anak kita juga. Jadi sabar aja. Kalau misalnya mereka ngomong seperti itu dan kalian nggak punya jawabannya langsung, nggak usah dijawab langsung. Nanti tunggu, bilang aja bahwa oh interesting ya pikiranmu ya. Sudah, setelah itu retreat. Silakan research setelah itu. Ada jeda waktu. Anak-anak nggak perlu langsung dijawab pada saat itu. Gitu. Kalau misalnya mereka bertanya, ini kok begini bisa seperti apa? Kalau ini begini kenapa kok? Dan seterusnya. Yang bertanya kenapa, bagaimana, kok bisa begini dan seterusnya. Kalau kita nggak bisa jawab, nggak apa-apa, tunda aja. Oh iya nanti aku jawab waktu yang akan datang, gitu ya. Kita research aja dulu. Ya kan, nah setelah kita siap jawaban, ajak anak duduk untuk ngomong gitu. Jadi jangan buru-buru, harus saat ini punya jawaban, nggak begitu. Sekarang tentang dampaknya. Kalau anak kita percaya kepada agnosticism ini, apa dampaknya kepada iman anak kita atau kepada kehidupan dia? Kalau secara umum dampaknya itu logikanya nggak lengkap. Jadi banyak hal sebetulnya di dunia ini nggak bisa dibuktikan dengan verifikasi dengan panca indera. Jadi ini kan sebetulnya secara empiris. Jadi empirical verification itu terbatas. Gitu. Jadi kita nggak bisa membuktikan segala sesuatu dengan apa yang kita punya ini secara panca indera. Ya. Tapi kita juga bisa membuktikan sebetulnya dengan logika. Ya, kalau misalnya 1 tambah 1 sama dengan 2. Terus kita menggunakan konsep luas dari segitiga. Kita menggunakan setengah alas kali tinggi. Nah, ini perhitungan-perhitungan seperti ini kalau menggunakan pembuktian matematika, kita nggak bisa membuktikan secara empiris. Secara panca indera dilihat, diraba, disentuh, dicium, didengar, begitu. Jadi ada pembuktian-pembuktian yang menggunakan hal yang lain. Hal sederhana misalnya ya, kalau kita melihat suatu kasus, anggap aja satu kasus pembunuhan misalnya. Kasus pembunuhan, lalu pisau itu tertinggal di orang yang dibunuh. Terus habis itu dicek oleh bagian forensik, ditemukan ada sidik jari. Lalu sidik jari di-trace ketemu satu orang misalnya namanya A. Lalu dianggap dengan asumsi bahwa sidik jari itu milik dari A, maka A pasti membunuh orang yang meninggal itu. Nah, ini adalah satu cara untuk orang ini ya mau mengatakan bahwa kasus ini adalah kasus yang valid dan si A ini memang layak dihukum karena dia melakukan kejahatan. Tapi sebetulnya kalau kita lihat lebih jauh lagi, logika ini nggak lengkap. Ya, memang menggunakan cara-cara saintifik, tetapi kita bisa bertanya, bukankah ada kemungkinan bahwa pisau itu bukan ini ya, maksudnya yang membunuh bukan si A, tetapi itu adalah direncanakan oleh orang lain yang menggunakan atau memanipulasi, mengeksploitasi pisau yang dimiliki oleh si A supaya si A yang dihukum. Bisa, ya kan? Maka butuh kepercayaan kepada ahli forensik, butuh kepercayaan kepada investigator. Nah, kepercayaan inilah nggak bisa dibuktikan secara panca indera, secara empiris. Ada hal yang lain di atasnya. Maka kalau kita hanya bergantung kepada konsep dasar dari agnosticism, yaitu scientific method, hard scientific method di dalam membuktikan sesuatu, maka kita logika nggak lengkap. Ya. Kalau berkaitan dengan masalah iman, apalagi, ya itu jauh lebih berdampak secara negatif. Nah, dalam iman Kristen kalau kita baca ya dari Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Dari 11 ayat 6 mengatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Harus percaya, ya. Tapi Allah nggak bisa dibuktikan secara empiris, nggak bisa dibuktikan secara saintifik menggunakan panca indera kita. Nggak bisa dilihat, nggak bisa diraba, nggak bisa disentuh, nggak bisa dicium, nggak bisa didengar, ya kan?
Lalu bagaimana kita mau mempercaya Allah menggunakan agnosticism, menggunakan science? Nggak bisa. Nah, ini adalah elemen yang berbeda sekali dari apa yang disodorkan oleh agnosticism. Ya, jadi harus menggunakan iman. Elemen itu yang hilang di dalam agnosticism. Padahal sebetulnya juga ya, ini kalau kita membaca dari buku Alvin Plantinga, ya, Alvin Plantinga argumentasinya luar biasa, Warren and Proper Function. Itu dia mengatakan bahwa ternyata semua orang di dunia ini tetap menggunakan yang namanya iman. Entah engkau orang yang hardcore scientific, ya, yang maunya itu memverifikasi segala sesuatu baru bisa mengatakan bahwa sesuatu itu ada atau sesuatu itu terjadi, ataupun engkau adalah orang yang tidak memerlukan, ya, terlalu hardcore scientific, ya, dia bisa percaya. Semua orang itu beroperasi secara iman, secara percaya. Nah, bahkan ya science atau scientist ketika mereka melakukan research, ketika mereka itu mau memverifikasi data, mereka harus punya iman. Iman kepada apa? Iman kepada teori. Teori yang mereka pakai, bahwa teori yang mereka pakai itu adalah teori yang valid dan teori yang bisa memecahkan masalah. Kalau dia tidak punya iman itu dia nggak akan pakai itu yang namanya teori. Ya, maka semua orang itu sebetulnya beriman. Dan ini diakui oleh orang di seluruh dunia. Para filsuf itu mengatakan, iya memang apa yang kau katakan itu benar, Alvin Plantinga. Maka sebetulnya orang yang agnosticism itu mengalami kesulitan di dalam kehidupan mereka. Karena dunia ini nggak beroperasi secara agnosticism atau secara hardcore scientific. Enggak. Ada banyak elemen lain di luar apa yang dipercaya oleh agnosticism. If you enjoyed content from the Young Academy, please like and subscribe for more educational topics with Very Young. Don't forget to hit the notification bell so you can know when we've uploaded a new video. Until next time.